akan kita bahas, yaitu acara biasa. Kemudian berikutnya kita juga mengenal di dalam hukum acara pidana namanya perkara koneksitas, teman-teman sekalian. Nah, ini ternyata pernah ada kompetisi peradilan semu dengan model perkara koneksitas, yaitu perkara yang melibatkan antara pejabat militer dengan warga sipil. Kalau seperti itu, kira-kira akan disidangkan di mana? Apakah sidang di peradilan militer kah? Atau disidangkan di peradilan umum kah? Ataukah bagaimana? Nah, ini Tidar Magelang kan sangat kota militer ya. Banyak sekali sekolah tinggi yang militer yang ada di Magelang, sehingga pengetahuan tentang peradilan militer ini juga sangat komprehensif, harusnya dipelajari teman-teman dari Tidar. Dan mungkin saja nanti ketika teman-teman dari Tidar suatu saat nanti mau menyelenggarakan kompetisi peradilan semu, saya peradilan militer karena terkait dengan ciri khas di Tidar, karena beberapa kompetisi peradilan semu nasional itu di masing-masing daerah kan punya ciri khas masing-masing. Misalnya di UNES Semarang itu ciri khasnya hukum lingkungan, kemudian di Undip Sudarto dengan korupsinya, kemudian di UII dengan perkara tentang cyber atau ITE dan lain sebagainya. Nah, yang tentang peradilan militer ini belum ada. Nah, barangkali nanti Tidar mau membuat kompetisi peradilan semu nasional dengan tema peradilan militer, sepertinya akan sangat menarik sekali. Pajajaran dengan Komnas HAM-nya ya, dengan pelanggaran HAM-nya. Nah, mungkin ini ada satu sisi insight yang berbeda dengan teman-teman dari Tidar Magelang. Monggo selanjutnya di slide berikutnya. Monggo dilanjutkan lagi. Nah, selain dari acara pemeriksaan biasa, ternyata juga di dalam praktek peradilan pidana itu juga kita mengenal beberapa bentuk acara peradilan khusus, dan beberapa kompetisi peradilan semu tingkat nasional itu juga menggunakan acara peradilan khusus. Yang paling sering adalah tentang korupsi dan pencucian uang. Nah, ini beberapa event resmi HKPSI ya, event resmi HKPSI itu sudah menggandeng dua lembaga, yaitu Kejaksaan Agung dan KPK, yang mereka secara resmi tiap tahun ganjil dan genap, saya lupa untuk tahunnya, untuk tahun genap itu di Pancasila, mungkin untuk tahun ganjil itu di Sudarto, mungkin yang keduanya temanya sama, yaitu tema tentang korupsi, tapi level tingkat kerumitannya sangat tinggi, kalau boleh kita katakan ini levelnya bintang 5 gitu ya, karena untuk mengikuti kompetisi sidang semu di dua level ini butuh usaha yang luar biasa, dan persaingannya sangat ketat sekali. Bahkan kita berkali-kali ikut kejuaraan di dua kompetisi tersebut, selalu gagal di babak-babak awal karena memang upaya menuju ke sana, kalau boleh kita katakan, upaya yang dilakukan teman-teman dari Trunojoyo ini masih kalah jauh dibandingkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh tim-tim besar ya, seperti dari Pajajaran, dari UI, UGM, dan lain sebagainya. Sehingga kita introspeksi diri saja, kita tidak berharap menang karena melihat upaya mereka ketika mereka sedang ikut kompetisi ini luar biasa. Tidak hanya dalam mekanisme penyusunan dokumennya, tapi juga dalam rangka untuk menganalisis kasusnya ini sangat detail sekali, sehingga ya kita introspeksi lah, Pak, wajar kalau maksimal yang mereka lakukan. Karena kebetulan teman-teman pengelola kan saling kenal ya di HKPSI itu, mereka saling share informasi, bahkan teman-teman dari Pajajaran itu sampai harus stay di KPK hampir 3 bulan hanya untuk menyusun dokumen saja. Ini contoh paling sederhana, langsung kita insecure gitu ya. Wah, kalau mereka sampai 3 bulan di Jakarta hanya untuk nyusun dokumen saja, wah ini kampus kita gak mampu ini karena anggarannya gak cukup dan lain sebagainya. Akhirnya ya kita cukup tahu diri gitu ya, ketika mereka hebat betul, dokumennya sangat teliti, sangat detail. Sedangkan kita sudah berupaya maksimal, tapi ya mungkin hanya ini tingkat maksimal yang bisa kita lakukan. Ya mungkin pembelajaran untuk tahun berikutnya dan lain sebagainya. Monggo dilanjutkan teman-teman sekalian. Dalam tingkat acara pemeriksaan tentunya kan saya sampaikan di depan tadi, sangat banyak sekali model yang harus kita pelajari. Nah, tapi kata kuncinya pada umumnya kita hanya belajar tentang dua alur saja, yaitu yang pertama alur pemeriksaan acara biasa, dan yang kedua acara khusus. Nah, untuk acara khusus ini yang paling berbeda kan hanya di tipikor. Bedanya ada di mana? Sebetulnya hanya terkait dengan proses atau siapa penyidik penyelidiknya, siapa penuntut umumnya, model dokumennya seperti apa. Nah, hanya itu yang berbeda. Yang lainnya, model pembuktiannya dan lain sebagainya, saya pikir semuanya sama. Nah, kalau
coba kita ringkas ya teman-teman sekalian, secara umum garis besar dalam hukum acara pidana dari proses peristiwa itu terjadi sampai dengan eksekusi, itu dapat diterjemahkan hanya dalam satu gambar ini saja sebetulnya. Kita mulai dari pojok kanan atas itu dan berujung pada paling bawah di tingkat eksekusi, ini kan hanya dalam satu gambar saja. Nah, ini yang sering kali saya sampaikan di kelas hukum acara pidana di UTM, Trunojoyo Madura. Kalau teman-teman mampu menceritakan ini dengan baik dan benar, satu gambar ini dapat diceritakan dengan baik dan benar, maka teman-teman sudah hampir dipastikan lulus hukum acara pidana. Karena ya untuk menyimpulkan menjadi satu gambar ini saja, itu butuh satu semester 4 SKS untuk menjelaskannya. Sehingga kalau teman-teman bisa memahami gambar panah-panah ini dengan baik dan benar, bisa menceritakan ulang gambar ini dengan baik dan benar tanpa ada yang tertinggal dalam satu gambar saja. Biasanya kalau saya dalam ujian itu kan coba gambarkan rangkaian hukum acara pidana lengkap mulai dari peristiwa, sumber tindakan sampai dengan eksekusi. Kalau bisa menggambarkan ini yang tidak persis dengan gambar saya tentunya ya, dengan menggunakan bahasa sendiri, ya tentunya saya anggap mereka mampu. Tapi kalau gambarnya dan alurnya mirip dengan atau persis dengan gambar saya, lah nyontoh namanya, itu berarti saya anggap masih belum mampu. Tapi kalau bisa membuat cerita dengan menggunakan gaya bahasa sendiri, dengan gambar yang mereka bikin sendiri tentunya, nah saya anggap mereka telah mampu, sehingga nggak perlu saya uji, karena bayangan saya kalau sudah bisa gambar ini saja dengan baik dan benar, maka dia pasti sudah mampu untuk menjalankan prosedur dalam hukum acara pidana, dalam acara pemeriksaan biasa tingkat pertama dengan baik dan benar. Monggo dilanjutkan, itu secara alurnya teman-teman sekalian. Nah sekarang secara dokumennya, apa yang seharusnya di lapangan terjadi dan apa yang seharusnya dibikin sama teman-teman di dalam prosedur mekanisme praktek peradilan pidana. Kalau saya sederhanakan dari gambar tadi, ini saya lingkari 3. Dokumen itu ya 3 item ini. Dokumen di tingkat penyidikan, dokumen di tingkat penuntutan, dan dokumen di tingkat pemeriksaan persidangan. Nah ini paling gampang teman-teman sekalian. Jadi kalau disederhanakan, dokumen dikelompokkan dalam 3 hal ini. Ini kalau di tingkat yang sesungguhnya ya, bukan di praktek peradilan, tapi di dalam beracara sesungguhnya ya, dokumennya ada ini. Dokumen di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, dan di tingkat pemeriksaan atau di tingkat putusan. Di tingkat penyidikan, ini monggo slide selanjutnya, dokumennya cukup banyak sekali, walaupun ada perbedaan yang sangat signifikan teman-teman sekalian. Kalau masih mengikuti Perkap Polri tahun 2012 jika dibandingkan dengan yang terbaru Perkap Polri nomor berapa ya, 16 atau nomor 19 tahun 2019, ini ada perbedaan cukup signifikan tentang berkas perkara. Nanti saya mohon izin untuk ngirim satu oleh-oleh ya. Jadi ada satu buku yang kami susun dulu, namanya buku praktek peradilan pidana, akan saya kirim ke panitia satu ini, karena di dalamnya ada contoh-contoh berkas di situ, dan itu kami nyusunnya kombinasi dengan teman-teman BPS di UTM ketika mereka menjuarai Piala Cokor Daraka Derana 3 di Udaya tahun 2014. Nah, harapannya dokumen itu bisa menjadi apa ya, sebagai masukan lah buat teman-teman sekalian, walaupun tidak sempurna, tapi paling tidak dokumen itu bisa dipakai untuk pembelajaran buat teman-teman sekalian juga. Monggo dilanjutkan slide-nya. Kalau di dalam peraturan yang lama, Perkapolri yang 2012 itu sudah disebutkan ada kurang lebih 80 berkas di dalam tingkat penyidikan. Nah, 80 berkas ini tentunya banyak sekali kalau kita berbicara tentang materi kuliah praktek peradilan pidana untuk beracara. Kalau kami di UTM tidak pernah minta mereka untuk menyusun ini. Kenapa? Karena satu, tidak ada tingkat kesulitannya. Kenapa demikian? Karena laporan ini kan semua ada template-nya sudah. Berkas perkara ini kan semua ada template-nya, 80 macam ini ada template-nya semua. Sehingga ya tinggal kita contoh aja template-nya kayak apa, tinggal kita isikan sesuaikan dengan posisi kasus atau skenario perkara yang kita kembangkan. Sehingga tingkat kesulitannya tidak ada. Nah, sehingga 80 macam berkas yang ada menurut aturan Perkap tahun 2012 dan yang peraturan baru 2019 ini tidak ada jumlahnya, hanya menyebutkan tentang berkas perkara dan berkas penunjang lainnya atau berkas administrasi penyidikan lainnya, tapi tidak menyebutkan ada berapa. Ternyata konon menyesuaikan dengan jenis perkaranya. Artinya kalau dipatok 80, takutnya nanti penyidik ada nggak ada ikut melengkapi 80 itu. Nah, ternyata dalam praktek kan tidak demikian. Hanya menyesuaikan posisinya, apakah
dalam perkara itu dibutuhkan salah satu dari 80 macam itu ataukah ada semuanya. Nah, ini yang tidak dituliskan dengan detail di aturan yang terbaru Perkap tahun 2019. Maka dilanjutkan. Ini tingkat penyidikan, kemudian di tingkat penuntutan teman-teman sekalian, dokumen di tingkat penuntutan tidak sebanyak dengan dokumen di tingkat penyidikan. Kenapa demikian? Karena di tingkat penuntutan sebetulnya hanya membuat 2 dokumen saja, yaitu tuntutan pidana. Tapi kalau kita bicara tentang alur, bicara tentang prosedur atau proses, di tingkat penuntutan hanya ada 1 berkas perkara, yaitu surat dakwaan. Walaupun hanya 1, tapi faktanya surat dakwaan ini sangat krusial karena surat dakwaan yang dipergunakan sebagai dasar oleh hakim untuk memeriksa perkara di tingkat pengadilan. Monggo dilanjutkan slide-nya. Kalau kita bicara surat dakwaan, sebetulnya dakwaan ada template, bukan template ya, ada formatnya. Surat dakwaan dan surat tuntutan ini punya format. Tapi sekali lagi format ini bukan template, artinya formatnya ada, tapi isinya bagaimana. Nah, ini tergantung dari kemampuan kita di dalam menyusun berkas ini. Nah, ini yang kemudian harus kita lengkapi sebagai dokumen induk ya, dokumen dasar yang harus kita kuasai dan harus kita mampu susun. Saya tidak tahu teman-teman di Tidar untuk mata kuliah praktek peradilan pidana ada di semester berapa, tapi kalau di kami di Trunojoyo Madura, mata kuliah ini kita gabung, kita merge jadi 1. Dulu saat evaluasi kurikulum tahun 2014, kita gabungkan mata kuliah hukum acara pidana dan praktek peradilan pidana sebagai 1 mata kuliah yang tersinergi. Dengan kurikulum yang lama 2008 itu kita pisahkan hukum acara pidana 4 SKS, praktek peradilan pidana 3 SKS. Hukum acara pidana semester 3, praktek peradilan pidana semester 6. Nah, ini model yang kita pergunakan pada saat sebelum tahun 2014. Tapi ternyata percuma karena saya ngajar di 2 mata kuliah itu. Saat saya ngajar acara pidana, plus ngajar tentang teori surat dakwaan, bagaimana cara membentuk surat dakwaan. Saat saya ngajar mata kuliah praktek peradilan pidana, harusnya kita sudah mulai langsung praktek menyusun surat dakwaan. Faktanya saya harus ngulang lagi. Harus ngajar lagi apa sih isi dari surat dakwaan itu. Syarat formil, syarat materialnya. Kemudian masih ngajari lagi bagaimana membuat surat kuasa, membuat putusan. Akhirnya kok tidak efektif ya. Akhirnya kita membuat satu terobosan yang tidak populer pada saat itu tentunya. Saya dikomplain ya, diprotes sama banyak dosen waktu itu karena kita membuat mata kuliah yang 2 model berbeda, mata kuliah teori acara pidana dan praktek kita jadikan 1 sehingga secara pelaksanaan sebelum UTS kita ngomong tentang teorinya, setelah UTS kita prakteknya. Alasannya adalah kenapa waktu itu kita gabung teman-teman sekalian, karena bayangan kami seperti ini. Kalau mata kuliah praktek itu kita ajarkan semester 4, ya, semester 4, tidak semester 6, maka kemampuan dan kemungkinan dia lebih mahir menyusun berkas atau beracara itu akan semakin hebat ketika dibandingkan dengan mereka semester 6. Walaupun banyak yang komplain ya, kemampuan analisisnya bagaimana Pak kalau mereka masih semester 4. Ini ada yang bocor. Bisa di-mute sama panitia? Baik, terima kasih. Jadi alasan kita pada saat itu, anak semester 4 ini kita langsung ajarkan tentang teori hukum acara dan praktiknya sekaligus dengan alasan supaya kemampuan mengingatnya masih utuh gitu ya. Sebelum UTS kita ajarkan teorinya, habis itu langsung mereka berpraktek. Kalau di jeda sekian semester, nanti mereka lupa dan percuma, kita akan ngulang kembali. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua alasannya, ibarat kata orang naik sepeda ya, akan lebih mahir mana misalnya, kita asumsikan semester ini adalah usia, akan lebih mahir mana ketika umur 8 mahasiswa itu diminta untuk mahir naik sepeda, jika mereka dilatih naik sepeda ketika mereka umur 4 tahun, dan ketika mereka dilatih naik sepeda umur 6 tahun. Nah mungkin jawabannya adalah akan lebih mahir yang anak umur 4 tahun. Karena ketika mereka sudah belajar sepeda lebih lama, ada proses untuk menyempurnakan dan segala macamnya, maka dia lebih paham tentang praktik dan beracara lebih lama dibandingkan yang semester 6. Karena logika kami pada saat itu semester 6 dia baru beracara atau praktek, semester 7 sudah nggak sempat, nggak kok bermikir prakteknya, sudah mikir tugas akhir dan segala macamnya. Kalau semester 4 dia sudah mulai praktek, sudah mulai familiar dengan dokumen-dokumen beracara,
mulai familiar dengan ikut kompetisi ya sejak semester awal ya, semester 5 sudah kompetisi, 4 sudah kompetisi. Maka ketika lulus semester 8 nanti dia lebih mampu dan lebih mahir untuk memiliki kompetensi di bidang dokumen dan beracara dengan yang semester 6 atau 7 baru praktek. Karena dia hanya punya kesempatan 1 semester saja. Setelah itu mereka tidak akan menggunakan ilmunya lagi. Nah, ini yang kita analisis dan kita pergunakan sebagai alasan untuk mengubah kurikulum di Trunojoyo Madura pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun sekarang tidak ada komplain lagi. Dan tahun 2002 berarti sudah berjalan tahun ya kurikulum itu berjalan dan berjalan dengan cukup bagus ya. Artinya lulusan kita banyak yang beracara, profil lulusan kita banyak yang menggunakan mereka di bidang-bidang advokat dan lain sebagainya, sehingga ilmu yang kita ajarkan tidak sia-sia gitu. Nah, ini pertimbangan kita teman-teman sekalian di dalam teori dan praktek itu seharusnya nggak bisa dipisah, karena kalau kita bicara teori tidak langsung praktek biasanya lupa. Nanti kalau mau praktek akan ngulang lagi, kita akan ngajar lagi dari awal. Nah, ini akan memakan waktu sehingga kita gabungkan di Trunojoyo Madura. Monggo dilanjutkan untuk slide berikutnya. Dan berikutnya adalah di level pemeriksaan persidangan. Ini kalau kita bicara dalam kajian kondisi di lapangan, kalau kita ya putusan pengadilan. Tapi kalau kita bicara tentang mata kuliah praktik peradilan pidana di tingkat pemeriksaan persidangan akan muncul beberapa dokumen nanti. Di antaranya ada putusan sela, ada nota keberatan, ada surat tuntutan pidana atau requisitoir, ada pembelaan atau pledoi, ada tanggapan, jawaban, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pisahkan terlebih dahulu teman-teman sekalian, bahwa antara di kenyataannya di lapangan dengan apa yang kita pelajari di praktek peradilan pidana ini kadangkala berbeda gitu ya, dan tentunya teman-teman sudah paham betul bahwa dasolon dan dase ini kan nggak bisa sama, tapi setidaknya di dalam mood court atau praktek peradilan pidana ini kita harapkan apa yang kita pelajari ini benar-benar kita terapkan di dalam lapangan nantinya gitu ya, sehingga kalau kita belajarnya dari praktek peradilan ini dengan sangat serius, dengan sangat baik ya, harapannya ketika praktek nanti ini akan terbawa menjadi kebiasaan kita untuk menggunakan segala macam instrumen yang sesuai dengan hukum acara pidana ketika praktek di dalam persidangan. Monggo dilanjutkan teman-teman sekalian. Nah, ini adalah inti dari pembicaraan kita pada diskusi pada pagi hari ini terkait dengan praktek beracara pidana. Acara biasa tingkat pertama lanjutannya, karena ada acara banding, ada acara kasasi dan lain sebagainya. Tentunya nanti dari narasumber yang lain, mungkin dari teman-teman advokat juga pasti tahu persis bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara tingkat banding, tingkat kasasi dengan tingkat persidangan tingkat pertama. Monggo dilanjutkan slide-nya. Nah, di dalam praktek peradilan pidana ini yang selalu saya pesankan buat teman-teman sekalian gitu ya, karena saya dulu juga delegasi BPS juga ya. Saya dulu anggota peradilan semu juga waktu kuliah di Brawijaya, ikut 2 kali kompetisi di UNS. Waktu itu kita juara 3 di lupa saya namanya kejuaraannya tahun berapa, 2002 atau 2000 berapa itu, 20 tahun yang lalu tentunya. Kemudian kita juga pernah ikut Mutiara Djoko Sutono 4 di UI. Kita gagal final waktu di UI posisinya. Nah, dengan pengalaman itu teman-teman sekalian, akhirnya waktu itu sama posisinya dengan Tidar pada hari ini. Tahun 2005 saya masuk Trunojoyo Madura, di mana itu kampus negeri tahun 2001 baru berdiri, belum punya BPS. Akhirnya saya menggagas membentuk BPS dengan nama Ultras pada saat itu, unit latihan terpadu acara persidangan. Kemudian akhirnya disempurnakan menjadi Kompas tahun 2007 atau 2008 terbentuk organisasi itu, Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu. Yang kemudian selalu saya tekankan buat teman-teman sekalian di Kompas, di BPS-nya, bahwa untuk beracara persidangan atau saat praktek peradilan di kelas acara pidana atau praktek peradilan pidana, saya selalu tekankan dalam praktek peradilan itu selalu ada beberapa item yang harus kita lengkapi ini. Yaitu yang pertama tentang posisi kasusnya, yang kedua penentuan fakta-fakta hukumnya, yang ketiga pengembangan skenario perkara, yang keempat penerapan pasal dalam perkara, yang kelima penyusunan dokumen, yang keenam simulasi persidangan. Nah, ini 6 tahapan yang harus dilewati
yang tidak bisa tentunya tiba-tiba kita simulasi persidangan. Ya, kalau sekedar drama mungkin bisa ya kita menghafalkan skrip atau skenario. Tapi kan bukan itu poin utama dalam praktik persidangan. Kita tidak hanya sedang perform drama, tidak. Yang seringkali kita salah artikan praktek persidangan itu kayak drama, Pak. Macak pakai rambutnya beruban, pakai metode pakai dramatikal gitu ya. Betul memang ada sisi dramanya, tapi dalam sistem penjurian itu hanya faktor pelengkap. Ada faktor utama yang harus bisa kita kuasai, yaitu dalam hal hukum material dan dalam hukum formilnya. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu tentang posisi kasusnya. Monggo disilakan. Untuk posisi kasus ini kita bedakan teman-teman sekalian antara beracara di kelas ya untuk mata kuliah praktek peradilan pidana dan posisi kasus ketika kita ikuti kompetisi persidangan. Ini berbeda teman-teman sekalian. Pada umumnya kalau di posisi kasus di kelas ini kita share aja ya, saya tidak tahu nanti bagaimana, kita share juga teman-teman dari Tidar seperti apa nanti mekanismenya. Nah, kalau di praktek peradilan pidana, kebetulan saya juga penanggung jawab mata kuliah di hukum acara pidana, soalnya akan sama ini. Jadi dalam apa namanya posisi kasusnya akan sama. Sehingga kalau nanti kita bagi kelas dalam 3 kelompok atau 4 kelompok, kita akan memperoleh gambaran yang sama terhadap kasus tersebut. Nah, kalau kasusnya berbeda, ini akan menyulitkan buat dosennya. Kenapa? Karena yang tahu posisi kasusnya hanya yang punya kelompok atau yang punya kasus. Sedangkan dosennya kan hanya melihat secara sepintas. Mempelajari kalau ada 4 kelompok, misalnya ada 4 kasus yang berbeda lah. Ini soro ini ya, ini susah ini kalau harus diajarkan di apa namanya dinilai untuk 4 kasus yang berbeda dan kita tidak terlalu paham detail tentang kasus itu. Sehingga biasanya teman-teman sekalian, kalau ini praktek beracara persidangan di kelas, maka yang menyusun kasusnya adalah dosen, posisi kasusnya adalah dosen supaya untuk mengukur kemampuan mahasiswa ngerti nggak dengan kasus ini, kira-kira dianalisis akan mengarah kemana kasus ini, akan menerapkan dengan pasal apa kasus ini, sehingga dosen akan menilai nanti kemampuan materialnya seperti apa, kemampuan formilnya seperti apa. Monggo dilanjutkan. Berbeda dengan posisi kasus kalau di dalam kompetisi. Nah, kalau di tingkat kompetisi peradilan semu, baik yang di bawahnya agenda resminya HKPSI maupun ALSA, posisi kasus biasanya ini diambil dari kasus asli, tapi disamarkan identitas nama pelakunya, lokasi di mananya, termasuk jumlah, kalau misalnya korupsi, jumlah kerugian negaranya, termasuk alurnya akan disamarkan sedikit. Tapi kalau kita mampu mencermati kasus itu, biasanya kasus itu diambil dari kasus asli yang sudah ada putusannya. Nah, tinggal kita akan melihat kemana arahnya. Nah, itu kalau posisi kasus ya, sehingga posisi kasus ini biasanya tidak detail. Kalau saya misalnya memberikan posisi kasus ke mahasiswa untuk bahan praktik, itu tidak banyak, hanya 1 lembar saja. 1 lembar kayak abstrak itu, yang itu sangat umum, sehingga saya minta mahasiswa untuk benar-benar mengembangkan kasus itu supaya menarik gitu. Dengan garis besar yang sama, kita pengen tahu bagaimana kemampuan dan kreativitas mahasiswa masing-masing kelompok itu untuk mengembangkan perkara ini. Apakah mereka nyelonong gitu aja ya dari kasus yang sudah ada, wis dibiarkan berkembang ala kadarnya, ataukah dia dikembangkan sedemikian rupa. Nah, ini saya juga pengalaman share pengalaman yang pernah kami lakukan dalam Piala Kejagung di Pancasila tahun 2012 kalau tidak salah, 10 tahun yang lalu. Kita pernah membuat dalam kompetisi resmi HKPSI, kita pernah persidangan korupsi. Dalam praktik itu kita tidak ada terdakwanya. Sidang diperiksa secara in absentia. Dan itu kata jurinya dikategorikan sebagai, oh ini berani sekali nih delegasi dari Trunojoyo ini karena membuat persidangan yang tidak lazim. Wong praktek sidang kok gak ono terdakwanya. Lengkap yang terdakwanya. Tapi aktivitas ya oke dinilai. Walaupun ya kita kacau balau. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat ya, kita belum pernah mengetahui tanpa ada yang terdakwa itu bagaimana. Nanyanya kayak apa kalau terdakwa ini nggak ada. Bahkan proses konfirmasi keterangan saksi kepada terdakwa kalau terdakwa ini tidak ada. Nah itu karena kita nggak punya pengalaman, hanya berbekal nekat ya. Kita punya, ya apa, kita anggap melarikan diri saja. Kan boleh tuh dalam perkara tipikor sidang disidangkan tidak secara in presensia tapi in absensia tanpa hasil terdakwa.
Oke, kita sepakati untuk sidang tanpa terdakwa, memang kreativitasnya kita dapat tinggi nilainya. Tapi dalam hukum acaranya, dalam prakteknya ya kita lemah karena kita benar-benar tidak mampu ke arah situ. Dan kita sudah mencoba mencari tahu dengan berkunjung ke kejaksaan, berkunjung ke lembaga-lembaga yang kita kenal ya, yang punya MOU dengan kita, tapi mereka juga nggak pernah melaksanakan sidang yang tanpa terdakwa hadir gitu. Karena ya apa sidang kalau terdakwanya ini biasanya kita tunda, tapi kan bisa secara in absentia Pak, secara teorinya ya memang bisa, tapi prakteknya kan susah. Silakan cek di persidangan korupsi manapun di Indonesia, ada terdakwa perkara korupsi yang tidak ada terdakwanya, sangat minim sekali, sangat jarang sekali, sehingga ya itu gebrakan dari kita anggap sebagai bagian dari kemampuan kita dalam memahami hukum material dan formilnya, tapi sayang dalam eksekusinya kita masih perlu banyak belajar lagi, ya akhirnya kita kandas lagi di Pancasila. Nah, ini contoh paling sederhana teman-teman sekalian, posisi kasus itu kan sangat simpel ya, sangat umum, kita sendiri akan mengembangkan perkara itu. Monggo dilanjutkan. Setelah posisi kasus, biasanya kita akan mencari fakta-fakta hukum terlebih dahulu. Nah, ini yang terkadang kita gagal untuk memisahkan teman-teman sekalian, apa yang disebut dengan fakta hukum itu seperti apa. Menguraikan fakta hukum itu kayak apa sebetulnya. Nah, kadangkala kita anggap semua yang muncul dalam posisi kasus, itu kita asumsikan itu semuanya adalah fakta hukum. Padahal tidak semua yang ada dalam posisi kasus itu merupakan fakta hukum. Kalau teman-teman nanti ikut kompetisi nasional misalnya, yang namanya posisi kasus bisa 15 halaman. Yang namanya posisi kasus bisa sampai 20 halaman. Memang itu masih itu sangat detail sekali tentang kronologisnya ya. Tapi kita harus pilih lagi mana di antara kronologis itu yang benar-benar fakta hukum, mana yang bukan fakta hukum. Hanya merupakan cerita yang mengembangkan dan memaniskan cerita, tapi gak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan apa namanya dalam perkara yang akan mau kita bangun. Tidak ada hubungannya dengan unsur perkara yang akan kita mainkan dalam persidangan itu, sehingga itu mengaburkan kita memang sengaja, sehingga posisi kasus akan kita baca berulang-ulang ya. Ini kalau kompetisi peradilan semu tingkat nasional itu akan kita baca berulang-ulang, bahkan akan kita gelarkan ini antar anggota ini berdebat ini tentang memahami suatu perkara, sehingga perkara itu boleh seperti itu, nanti akan kita cari fakta hukumnya yang mana, karena tidak semua dalam posisi kasus merupakan fakta hukum. Monggo dilanjutkan. Di dalam menentukan fakta-fakta hukum, minimal itu ada beberapa hal yang bisa kita peroleh dari apa yang disebut dengan fakta hukum. Yaitu yang pertama tentang locus delicti, tentang tempat terjadinya tindak pidana. Pasti akan dijelaskan di situ, di mana tempat terjadinya tindak pidana. Ini untuk rencana kita membangun kerangka dalam simulasi nanti, ini mau sidangkan di mana ini, lingkupnya yuridisnya pengadilan mana ini, akan kita bangun seperti itu. Kemudian tempus delicti-nya, waktunya kapan ini. Nah, tentang tempus delicti ini nanti akan saya ceritakan di bagian terakhir. Ada beberapa trik menjebak ya kalau ini dipergunakan di dalam kompetisi nasional. Bahkan di dalam persidangan di kelas ya, untuk persidangan pun kadangkala saya menggunakan ini sebagai jebakan Batman buat mahasiswa, apakah mereka paham hukum materialnya atau tidak sebetulnya tentang tempus delicti-nya. Berikutnya, peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Kadangkala kan muncul banyak peristiwa ini, sehingga nantinya ujung-ujungnya kan terkait dengan surat dakwaan apa yang kita bentuk. Nah, teman-teman sekalian, kadangkala dalam posisi kasus ini itu sudah tergambar ada beberapa tindak pidana yang mungkin bisa kita pergunakan, mungkin bisa kita pergunakan rumusan untuk unsur kualifikasi tindak pidananya. Biasanya. Dulu ya, ini cerita lagi, saat saya masih jadi pembina teman-teman BPS di UTM, saya tidak pernah mau kalau anak-anak mahasiswa ini mau ikut kompetisi nasional menggunakan pasal yang lazim. Misalnya korupsi ya. Pasal lazimnya kan pasal 2, pasal 3. Pasal 2 tentang memperkaya diri, pasal 3 menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan, dan sarana prasarana. Ini pasal yang sangat lazim dipergunakan dalam tipikor. Dalam posisi kasus itu sangat jelas sekali sebetulnya. Di perkara ini jelas memperkaya diri, Pak. Jelas menyalahgunakan kewenangan ini. Kalau sama-sama pasal 2, pasal 3, danok menariknya perkara ini. Sorry ya, bahasa saya mungkin agak bercampur-campur. Tidak ada menariknya ini. Apa namanya? Pasal 2, pasal 3 ini ya. Semua tim akan memakai pasal 2, pasal 3. Coba pergunakan pasal yang lain. Nah, pernah juga kita dalam kompetisi, kita pergunakan pasal yang tidak lazim, yaitu penggelapan dalam korupsi dengan cara merusak buku-buku daftar-daftar yang dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara tipikor.
Ya sekali lagi kita diapresiasi. Wah, berani sekali tim ini menggunakan pasal yang tidak lazim. Oke, kita apresiasi. Tapi, nah ada tapinya. Ya kita harus belajar lagi. Ternyata ketika untuk perkara tipikor ya teman-teman sekalian, dalam perkara tindak pidana korupsi, kita boleh menggunakan pasal-pasal tadi itu. Tapi dalam tipikor pasal 2 dan 3 pada umumnya tetap harus dipasang. Nah, artinya dakwaannya nanti bentuknya tidak boleh single ya, nggak boleh tunggal atau dakwaannya hanya alternatif atau subsidiar. Dakwaannya harus kumulatif. Dakwaan persatunya harus pasal 2 atau 3, dakwaan berikutnya boleh pasal-pasal lain yang ikut di situ gitu ya. Sehingga ya itu tadi bagian dari pembelajaran kita ya selama hampir 10 tahun lebih kita kompetisi di tingkat nasional, kita banyak sekali belajar bahwa dalam perkembangannya nanti kita boleh kita berimprovisasi ya, boleh kita mengembangkan kreativitas kita, tapi ada pakem-pakem utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Contohnya kalau perkara tipikor 2 dan 3 harus tetap dipasang, walaupun nanti akan dikumulatifkan dengan pasal-pasal yang lain, penggelapan misalnya, suap misalnya, atau mungkin bahkan pencucian uang kita akan pasang, atau tentang undang-undang kerugian keuangan negara kita pasang, boleh, tapi jangan lupa pasal induk harus tetap dipasang. Ya, ini untuk menunjukkan kemampuan kita dalam hukum material dan formilnya. Yang berikutnya, kita dalam posisi kasus juga menentukan fakta-fakta berupa siapa yang para pihak yang terlibat. Minimal para pihaknya adalah terdakwa sama saksi, tersangka sama saksi, sorry. Tersangka sama saksi. Dengan kuat, tersangkanya minimal 1 sudah ada. Nah, ini dalam posisi kasus. Kalau ternyata 2 saksi ini dirasa kurang, bisa kita kembangkan dalam skenario. Tambahkan, munculkan saksi-saksi lain. Munculkan para pihak-pihak lain yang bisa menjadi para terdakwa atau bisa melengkapi para saksi nantinya. Dan yang terakhir biasanya akan muncul beberapa bukti. Misalnya ada transferan sekian. Ada barang bukti berjumpa dengan ini dan ada rekaman percakapan. Kita kelingkari sebagai oh ini fakta hukumnya ini, oh ini bukan fakta, ini hanya sekedar cerita, oh ini fakta dan sebagainya. Umumnya teman-teman sekalian yang namanya fakta hukum itu adalah ada di antara kelima item itu. Jadi kalau 5 item itu sudah tercukupi atau 5 item ini sudah ada semua, maka itu fakta hukumnya. Sisanya boleh saudara abaikan ya. Dari posisi kasus yang 17 halaman tadi itu misalnya akan ketemu paling tidak sekian poin-poin penting yang kalau dirangkum mungkin hanya 3 sampai 4 halaman. Oh, ini baru faktanya. Sisanya kita buang. Nah, dari fakta itu kemudian akan kita kembangkan dalam skenario perkara. Monggo dilanjutkan. Nah, skenario perkara ini yang menjadi krusial teman-teman sekalian. Ya, walaupun praktek persidangan ini merupakan simulasi ya terjadinya suatu peristiwa dan tata cara dalam mengungkap perkara itu, sehingga apa yang muncul dalam posisi kasus itu terkadang tidak berbunyi apa-apa. Muncul cuma 2 orang saksi, muncul bukti berupa ini lagi, terus mau dikemanakan perkara ini. Ya, saya tadi mencontohkan, ini kalau cuma kena pasal 2, 3 tok gak menarik ini. Harus ditambahkan dengan pasal yang lain, karena dia di situ ada fakta menunjukkan misalnya si A dia mengubah angka-angka dalam laporan ini loh, mengubah daftar, mengubah buku atau catatan yang dipergunakan untuk pemeriksaan keuangan itu merupakan bagian dari penggelapan untuk korupsi. Salah satu dari ketujuh kualifikasi tindak pidana korupsi. Maka itu kita pakai. Tapi jangan lupa ada ketentuan dasarnya ya. Yang induk jangan sampai lepas gitu loh. Ada induknya kalau kita ngomong tentang penggelapan ya harus ngomong tentang apa yang akan digelapkan atau berkaitan dengan tindak pidana apa yang digelapkan dan wajib kita lakukan teman-teman sekalian. Apakah skenario ini mirip dengan skrip Pak misalnya? Apakah skenario ini mirip dengan storyboard di dalam adegan pementasan drama misalnya? Monggo slide berikutnya. Sederhananya ya skenario ini skill storyboard gitu ya. Kita akan mengarahkan dalam skenario perkara nanti itu, kalau ini satu kelompok yang sama dalam kompetisi persidangan ya, nanti akan kita arahkan. Nanti si terdakwa ini akan didakwa melanggar pasal ini. Kemudian penasihat hukum akan melakukan keberatan ya tentang syarat formil dan syarat materialnya tentang hal ini. Putusan selanjutnya pasti akan menolak keberatannya. Pembuktiannya akan menghadirkan 7 orang saksi misalnya dengan kualifikasi saksi 1, 2, 3 ini memberatkan, saksi ini memperingankan dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan menghadirkan seorang ahli misalnya untuk menjelaskan 1 dan 2 fakta yang ada untuk mengungkap pembuktiannya dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita kembangkan di dalam skenario perkara.
walaupun bersifat fiktif ya yang kita kembangkan, tapi skenario perkara ini harus disusun dengan cermat dan logis. Seringkali teman-teman sekalian di dalam mengembangkan skenario ini nggak logis. Ya, seringkali mahasiswa ketika praktek persidangan itu tak tanya misalnya perkaranya tentang perkara korupsi misalnya ya. Kemudian menghadirkan saksi seorang sopir atau driver dari si tersangka terdakwa ini. Terus saksi driver atau sopir dipakai untuk apa? Untuk menjelaskan apa? Kata si mahasiswanya, ya kan sopir ini yang mengantarkan si terdakwa berjumpa dengan terdakwa lainnya Pak untuk melakukan perbuatan suap itu. Loh kan sopirnya yang ngantar ke lokasi. Ketika di lokasi dia ngapain kan sopirnya nggak tahu. Apakah di lokasi itu mereka ngasih sesuatu, ngasih hadiah janji atau apa kan sopir nggak pernah tahu, dia hanya mengantar saja. Ini nggak masuk akal ini, nggak logis segala macamnya. Kadang-kala ada mahasiswa menghadirkan seorang pramusaji dalam restoran ya. Pernah ini ada kayak gitu. Jadi mereka sedang bertransaksi gitu ya di suatu rumah makan, saksinya dihadirkan seorang waitress. Pertanyaannya logis nggak seorang pramusaji ini sebagai saksi? Logikanya dalam sehari berapa jumlah pengunjung? Dalam sebulan, seminggu berapa jumlah pengunjungnya? Sehingga kemungkinan si pramusaji ini mengingat masing-masing pengunjung itu kecil apa besar sekali? Sangat kecil, apalagi mengingat adegannya. Mosok pramusaji ini mengantarkan makanan, leren ngopeng dulu ngomong apa ya? Kan nggak mungkin gitu ya. Sehingga memunculkan para pihak dalam skenario ini wajib hukumnya. Tapi kalau dimunculkan begitu saja ya, mengada-ada ya gak masuk akal gitu sehingga dia tidak dapat dinilai dalam pembuktian. Tapi kadang-kala ya wis akarepmu lah mau dimunculkan terserah, yang penting mereka lebih dari 2 orang saksi misalnya ya, tapi dalam persidangan yang sesungguhnya nggak bisa dinilai kalau seperti itu. Kenapa? Karena ya tingkat pengetahuan saksinya dipertanyakan dalam persidangan untuk pembuktiannya gitu ya. Kemudian kadang-kala mahasiswa ini menghadirkan alat bukti berupa transkrip percakapan dalam media sosial, misalnya pencemaran nama baik melalui ITE. Ada dulu persidangan seperti itu, menghadirkan bukti screenshot, percakapan yang ngata-ngatain si tersangka misalnya, di screenshot kemudian dijadikan bukti. Sudah gitu aja, secara gelondong gitu aja, buktinya berupa screenshot dipakai dalam persidangan. Apakah ini bisa? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Screenshot itu harus diverifikasi. Ya, kita harus belajar lagi tentang bagaimana untuk menghadirkan bukti dokumen elektronik dalam persidangan. Harus dicek metadatanya, harus dicek apakah ini dikirimkan dari nomor yang benar atau tidak. Nah, tidak hanya itu, harus menghadirkan seorang ahli di situ untuk membunyikan alat bukti itu bahwa dokumen elektronik itu terverifikasi, benar dikirimkan dari nomornya si pelaku kepada si korban, sehingga si yang mengirimkan benar-benar pelakunya, yang menerima juga korban, di screenshot dan metadatanya benar dan pas, baru bisa dipakai. Nah, kadang-kadang mahasiswa ini enggak ya wajar ya dalam proses pembelajaran akan muncul seperti ini. Bahkan kita pun ketika dalam pembelajaran masih akan bertanya-tanya kalau kayak gitu. Ini bisa enggak alat bukti seperti ini muncul sendirian? Atau alat bukti ini harus didukung, harus didukung dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain untuk membunyikannya. Dalam hal ini adalah seorang ahli untuk membacakan keterangannya. Ternyata ya ini kita harus butuh proses ya untuk mempelajari ini dengan lebih detail. Monggo dilanjutkan untuk slide-nya. Nah, dalam pengembangan skenario perkara ini harus kita perhatikan betul sinkronisasi antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. Nah, kadangkala pengennya kita mengembangkan perkara, tapi ternyata fakta yang kita bangun dengan fakta yang sudah ada dalam fakta hukum ini bertubrukan. Nah, misalnya ini teman-teman sekalian ya, biasanya dalam perkara pidana itu rata-rata terdakwanya lebih dari satu, walaupun alasannya terdakwa lain diperiksa dalam perkara yang berbeda atau perkara di splitsing, dipisah. Nah, kalau ada perkara dipisah, ini mau tidak mau tetap junto pasal 55 tentang turut serta tindak pidana ya, pasti akan seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika kita membuat turut serta, maka kualifikasi dia sebagai turut serta ini harus jelas. Apakah dia ini plager pelaku, apakah dia made plager, apakah dia with locker, apakah dia made plagiarized, ataukah seperti apa dia posisinya. Nah, kadangkala kita ya rancu dalam membuat
posisi para terdakwa ini sebagai apa? Sebagai medadader tadi itu. Sebagai para pelaku, dia ini sebagai apa? Apakah sebagai orang yang menyuruh? Apakah sebagai pelakunya? Membantu, turut serta atau apa? Nah, kadang-kala ini tumpang tindih. Sehingga kalau ini dikembangkan skenario perkara itu menjadi lebih kompleks, ya harusnya supaya tidak tumpang tindih. Berikutnya lagi penambahan tokoh dan barang bukti yang secara kadang tidak logis, dan terakhir pengembangan skenario yang diarahkan untuk pemenuhan unsur tindak pidana. Misalnya kita mau arahkan ini tadi itu, ini kena pasal 2 pasal 3. Maka kalau mengembangkan perkara adalah mengembangkan perkara yang sebisa mungkin mengembangkan skenario, mengembangkan tokoh, mengembangkan saksi, maksudnya ya, tokoh itu mengembangkan barang bukti yang menunjang unsur ini tadi. Pasal 2 adalah unsurnya memperkaya diri. Bagaimana membuktikan memperkaya diri? Ya harus ada perimbangan harta yang dimiliki dengan harta sebelum sama setelahnya. Maka harus dengan apa membuktikan ini? Nah, itu ditambahkan dalam penambahan unsur. Pasal 3 dalam tipikor bagaimana cara dia menggunakan kewenangan sarana prasarananya, harus ditunjang ini dengan alat bukti atau dengan bukti-bukti yang lain, dengan saksi-saksi yang lainnya. Gitu ya. Ini untuk skenario. Maka dilanjutkan. Penerapan pasal dalam perkara. Nah, ini menjadi penting teman sekalian, monggo dilanjutkan saja untuk slide berikutnya. Penerapan pasal dalam perkara ini perlu diperhatikan karena terkadang posisi kasus ini menjebak. Nah, saya lupa tahun kemarin ini ada kompetisi yang diikuti teman-teman dari UTM tentang korupsi juga. Yang itu nah, kasus BLB itu kan 98 ya. Di mana undang-undang kita tahun 99. Baru tidak selalu yang dipergunakan. Misalnya kalau dia itu kasusnya tahun 95 korupsinya, kemudian tertangkapnya tahun 2005, kan masih baru 10 tahun ya, 2005, ini baru 10 tahun, belum daluarsa ini. Kalau 10 tahun, pelakunya tahun 95, sedangkan itu ada 2 undang-undang, 99 dan 2000. Undang yang dipakai? Wah, mahasiswa tahun 99 Pak ini dipakai. Jawabannya gak bisa. Undang-undang apa nih? Tahun itu yang dipergunakan. Kenapa? Karena tahun 95 belum ada undang-undang tahun 99. Sedangkan perbuatan dia memang dilakukan tahun 95 dan dia ketangkap tahun 2005. Nah, kalau seperti ini mana yang dipergunakan undang-undangnya? Sehingga yang undang-undang yang terbaru tidak selalu yang dipergunakan. Tergantung dari tempus delictinya, kapan perkara itu terjadi. Kita juga punya pengalaman yang seperti teman-teman sekalian dalam perkara dalam Piala AG Pringgodo di Erlangga. Saya ingat betul karena saya sebagai pendampingnya saat itu dalam perkara kepahitan. Ada undang-undang kepahitan yang baru dan undang-undang kepahitan yang lama, dan perkara yang terjadi sebelum undang-undang kepahitan yang baru itu muncul. Ya, tapi karena kita masih baru ya tahun 2008 kalau tidak salah, kita kirim delegasi ke sana. Salah saja awal, kenapa? Undang-undangnya keliru sudah. Kita pakai undang-undang yang baru, padahal pada saat itu masih menggunakan undang-undang yang lama. Ya karena kita nggak terlalu fokus di situ. Dan saya kan backgroundnya bukan hukum apa namanya bisnis ya, saya backgroundnya hukum pidana, sehingga terus nggak terlalu mudeng dengan kepailitan. Wis yo yang terbaru mana undang-undangnya yang kita pakai. Nah akibatnya fatal betul gitu, dokumen kita salah gitu ya, sehingga ya bagian dari pembelajaran sekali lagi teman-teman sekalian, sehingga ya itu tadi butuh banyak jam terbang kita untuk belajar tentang praktik beracara untuk persidangan di kelas maupun untuk kompetisi. Kemudian dalam tindak pidana khusus juga perhatikan tentang pihak lain yang memiliki kewenangan. Nah, korupsi misalnya, akan muncul pertanyaan siapa yang berwenang melakukan penyidikan? Apakah KPK kah? Apakah kepolisian kah? Apakah kejaksaan? Kemudian paling simpel ini, kalau KPK yang melakukan penyelidikan, mereka melimpahkan ke penuntut umum yang KPK juga, itu ya apa caranya? Kan satu lembaga ini. Apakah tetap ada pelimpahan sebagaimana pra penuntutan di dalam hukum acara pidana umum dengan P19 P21-nya? Lah ini kan kita nggak punya pengetahuan untuk itu. Nah, sehingga kita harus ke KPK untuk bertanya, untuk magang di sana hampir sekian minggu ya, untuk hanya untuk mengetahui apakah ada mekanisme pelimpahan berkas dari tingkat penyidikan ke penuntutan kalau penyidiknya sama-sama KPK. Kalau penyidiknya ini kepolisian atau kejaksaan, dilimpahkan kepada kejaksaan, kan jelas ada P19 P21. Tapi kalau sama lembaganya bagaimana? Penyidiknya kejaksaan, penuntutnya juga kejaksaan. Ya apa cara pelimpahannya ini? Nah, ini kan kita dalam hukum acara pidana nggak diajarkan ini. Dalam teori dan praktek acara pidana nggak pernah diajarkan. Sehingga kita harus berkunjung, harus sowan ke KPK, sowan ke Kejati gitu ya, hanya untuk mengetahui
tentang prosedur dalam dokumen persuratannya kira-kira bagaimana. Kalau penyidiknya ini KPK misalnya, apakah KPK juga masih mengeluarkan SPDP? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kalau masih mengeluarkan, kepada siapa dikeluarkannya? Nah ini kan juga kita nggak ada ilmunya. Kalau kita belajar hukum acara pidana, perkara tindak pidana umum, penyidikan dimulai, pihak kepolisian, penyidik kepolisian akan mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri setempat. Oh ini jelas ini SPDP, kemudian akan ke LP2HP dan lain sebagainya. Tapi kalau penyidiknya ini sama, kejaksaan, penuntutnya juga kejaksaan. Lah apakah penyidik kejaksaan ini juga mengeluarkan yang sama SPDP atau tidak? Nah ini yang saya juga tidak tahu. Akhirnya mahasiswa saya tugasi mereka untuk ke KPK, untuk ke kejaksaan, untuk sekedar mencari informasi tentang ini. Dan ternyata ada juga Pak SPDP-nya, nanti formatnya berbeda begini-begini. Oke, itu ilmu baru ya yang kalian peroleh. Nanti jangan lupa untuk dokumennya dijilid dengan baik supaya bisa dipakai oleh adik-adik tingkatnya nantinya, supaya enggak lagi-lagi nyari lagi. Tapi juga kadang-kala kita harus nyari lagi karena siapa tahu instrumennya berubah. Undang-Undang KPK sudah baru loh Pak, tahun 2019. Jangan-jangan instrumennya berubah nanti. Nah ini kan kita nggak pernah tahu untuk itu. Dan yang terakhir, sesuaikan pengembangan skenario dengan unsur dalam tindak pidana. Ini yang selalu saya tekankan kawan-kawan sekalian. Dalam menerapkan pasal, kita harus yakin terlebih dahulu pasal apa yang akan kita kenakan ya untuk mengembangkan skenario itu, sehingga pengembangan skenario-nya diarahkan kepada pasal. Kalau nggak demikian, skenario akan berantakan. Ya, seperti itu. Monggo dilanjutkan. Ini waktunya mau habis. Ini hampir 30 menit. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, dokumen kalau kita ngomong tentang praktek di lapangan tentunya berbeda ya. Kalau untuk kita bicara tentang standar minimal untuk praktek persidangan ya kita hanya butuh 7 ini. Mahasiswa hanya cukup menguasai ini dengan baik dulu. Dengan baik ini artinya apa? Formatnya benar. Bagaimana membuat surat kuasa? Nah, surat kuasa sekarang ternyata sudah ada formatnya ya dari surat edaran Mahkamah Agung. Saya lupa tahunnya. Ada formatnya, bukan template sekali lagi, format. Artinya surat kuasa harus memuat ini sudah harus ada surat kuasa. Yang kedua dakwaan, sekali lagi dakwaan hanya punya format bukan template. Saya lupa kodenya P23 atau P16 atau P berapa untuk kode surat dakwaannya. Nota keberatan ini nggak punya format. Kemudian putusan sela ini jelas punya format karena dia bagian dari apa namanya syarat formil putusan. Kalau putusan nggak sesuai syarat formil maka dia dapat dinyatakan batal demi hukum. Surat tuntutan pidana ini juga punya format tapi tidak punya template. Artinya bentuknya ada tapi harus bagaimana itu tidak ada. Nota pembelaan juga tidak ada formatnya, putusan ada format, ada template-nya. Nah, ini yang dokumen induk yang harus dibuat dengan baik oleh mahasiswa. Kalau dia mau lulus praktek peradilan pidana, dengan baik dulu ya. Saya tidak berharap mereka benar. Kenapa dengan demikian saya katakan tidak berharap dengan benar? Surat dakwaan saja yang dibuat oleh penuntut umum yang asli ya dalam persidangan itu kadang-kala masih nggak benar kok. Kenapa demikian saya katakan? Kalau dakwaan itu pasti benernya, maka tidak ada yang namanya keberatan dari pihak penasihat hukum. Ya, tidak akan ada putusan salah. Karena dakwaan itu masih tetap dianggap nggak benar, oleh karena itu masih akan dimintakan keberatan oleh penasihat hukumnya. Ya, tuntutan pidana saja yang dibuat oleh penuntut umum yang asli saja itu juga masih kadang-kala nggak benar. Buktinya apa? Putusan pidana terkadang berbeda dengan tuntutan pidana. Bahkan putusan pengadilan pun yang dibuat oleh hakim yang asli itu kadang-kala masih belum benar juga. Buktinya apa? Masih ada banding, masih ada kasasi, ya, yang mencabut putusan pengadilan negerinya dan lain sebagainya. Sehingga saya selalu menekankan kepada mahasiswa, yang penting saudara bisa membuat dokumen ini, 7 dokumen ini dengan baik. Dengan baik artinya formatnya benar sesuai dengan aturan. Soal isinya benar atau tidak itu urusan lain lah. Karena nanti saudara butuh pengalaman seumur hidup untuk bisa membuat dokumen ini dengan benar dan sempurna gitu ya. Yang sekarang saudara lakukan dan harus saudara bisa kerjakan minimal dengan baik terlebih dahulu. Monggo dilanjutkan teman-teman sekalian, ini slide-nya tinggal dikit lagi. Oke, ini nanti akan saya berikan satu untuk panitia. Buku ini yang kami tulis dengan teman-teman Kompas. Di dalamnya ada beberapa dokumen yang bisa dipakai untuk ini ya, untuk format gitu ya. Tapi untuk template bukan, tapi formatnya kita pakai ini. Dan kebetulan saat itu kita, kenapa saya pakai ya, karena mereka menang kompetisi nasional gitu ya. Sehingga, wah, mosok ini juara nasional dokumennya gak bener gitu ya, dokumennya kurang tepat ya, akhirnya ini kita pergunakan sebagai buku yang kadang dipakai sebagai panduan juga teman-teman di BPS di Trunojoyo Madura. Monggo silakan dilanjutkan.
Oke, untuk simulasi persidangannya biasanya kalau kami membagi ke dalam 6 persidangan. Sidang pertama ini pembacaan dakwaan dan nota keberatan, sidang kedua ini adalah putusan sela, sidang ketiga pembuktian, sidang keempat pembacaan surat tuntutan pidana, sidang kelima pembacaan pembelaan, tanggapan dan jawaban, dan terakhir pembacaan putusan. Bagaimana tentang model dan persidangannya kayak apa nanti? Sidang pertama hakim harus ngomong apa sih? Dibuka dengan seperti apa sih? Insya Allah dalam buku saya itu sudah ada semua tentang apa yang disampaikan hakim ketua sidang dan lain sebagainya. Nanti bisa dipergunakan buat referensi teman-teman sekalian. Monggo dilanjutkan. Ini terakhir sepertinya untuk model dalam simulasi persidangan. Silakan. Nah, kalau kami di Trunojoyo Madura untuk perkuliahannya tidak kompetisi ya untuk perkuliahan, kita biasanya menggunakan dua model ini. Kadangkala ada yang pakai model yang pertama model silang, kadangkala ada yang pakai model grup. Kalau saya sendiri beberapa tahun terakhir sudah tidak menggunakan model silang, sudah menggunakan model grup. Nah, tapi ada beberapa kelas yang lain masih saya bebaskan ya. Ada kelas yang masih menggunakan model silang, saya persilahkan. Apa bedanya di antara keduanya? Kita bahas yang pertama terlebih dahulu model silang. Monggo silakan. Tinggal dikit lagi, mohon waktunya sebentar. Untuk model silang ini sekurang-kurangnya satu kelas ini dibagi ke dalam 3 kelompok saja, tidak lebih dari itu. Nah, ini berarti kan butuh waktu, butuh kelompok yang tidak terlalu besar kelasnya. Saya tidak tahu di Tidar berapa jumlah satu kelasnya, di kitab biasanya 50 lebih. Nah, kalau dibagi ke dalam 3 kelas, maka ya 50 minimal ya 15 orang lebih untuk satu kelompok. Ada untuk apa namanya sekurang-kurangnya satu orang rincian seperti ini ya, hakim majelisnya 3, PHPU panitranya semuanya satu-satu dan saksi minimal 3 orang. Nah, ini sudah 12 orang ini untuk model seperti ini. Dan kalau ternyata mau pakai model silang, maka kelas hanya dibagi ke dalam 3 kelompok saja, tidak lebih dari itu. Kenapa harus 3 kelompok? Monggo selanjutnya slide berikutnya. Karena ini persidangannya modelnya silang. Jadi akan ada 3 sidang saja nanti dengan kasus yang sama, akan ada 3 simulasi persidangan, yaitu di mana masing-masing kelompok akan bertukar peran. Misalnya seperti ini, kelompok 1 itu berperan sebagai majelis hakim, panitera dan rohaniawan, kelompok 2 sebagai PU, saksi dan petugas, dan kelompok 3 sebagai penasihat hukum dan terdakwa. Nah, ini dengan catatan berkas sudah diberikan sebelumnya ya, tidak pas hari sidang, enggak karu-karuan nanti pas hari sidang. Berkas sudah diberikan sebelum persidangan, dan mereka kita bebaskan mau latihan dulu apa tidak terserah mereka. Nah, ini keunggulannya teman-teman sekalian, simulasi persidangan akan lebih hidup. Kenapa? Karena mereka tidak satu kelompok, masing-masing akan berusaha untuk saling menjatuhkan ya. Wes tak tanya kayak gini, kira-kira ya apa jawabanmu? Kadang seperti itu ya. Masing-masing kelompok akan berusaha menjatuhkan kelompok yang lain ini. Akan adu kehebatan lah gampangannya gitu ya. Masing-masing kelompok akan mengeksplor kemampuan dirinya untuk lebih dalam lagi menggali pertanyaan segala macamnya. Model ini kelas tidak dibatasi tentang jamnya. Bisa sampai lebih dari 90 menit pelaksanaannya karena mereka akan saling menggali seperti itu. Kemudian improvisasi akan muncul karena kan tidak latihan terlebih dahulu. Tiba-tiba hakim nanya kayak gini, yang ditanya adalah dari kelompok yang berbeda. Aku kudu jawab apa ini? Mereka harus paham perannya. Pertanyaannya bisa berbeda, nggak ada dalam skrip, nggak dalam skenario gitu ya. Sehingga dia ditanya apa, jawabnya harus bagaimana. Nah, ini sangat menarik sekali kalau diterapkan. Kemudian seluruh kelompok akan terlibat dalam setiap persidangan. Kalau kelompok nganggur ini, kalau seperti ini, kecuali nggak bertugas ya, tapi tetap akan memperhatikan. Oh, nanti saya harus bagaimana untuk berikutnya. Nah, akan seperti itu. Nah, ini keunggulannya. Tapi kelemahannya teman-teman sekalian, koordinasi akan sangat sulit dan cenderung kacau. Dalam persidangan yang sudah latihan saja, itu saya kacau kadang dalam persidangan. Apalagi yang nggak pernah latihan, tahu-tahu ketemu dalam persidangan. Hakimnya kelompok 1, PH-nya kelompok penuntut umum kelompok 2, terdakwanya kelompok 3. Ditakoni kemana, jawabnya kemana gitu ya. Ini yang kita khawatirkan. Tapi ya, tariknya dalam bukankah mereka nanti akan ketika dalam prakteknya. Masuk leren latihan, nanti tak tanya gini jawabnya kayak. Nah, ini akan benar-benar realistis, tapi masalah utamanya adalah persidangan bisa membutuhkan waktu yang panjang. Bayangkan kalau 3 persidangan dalam satu hari yang sama, satu kali sidang sudah sekian menit waktunya, dalam 3 kali sidang berapa waktu yang harus dibutuhkan. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan juga. Dan terakhir, evaluasinya yang sulit, dosennya yang mumet gitu ya. Kenapa? Ini ada 3 kelompok sidang bersama-sama, ya. Tapi perannya beda-beda. Kelompok 1 ini yang berperan adalah si A, yang kelompok 2 berperan sebagai PH, dan 3 kita catat dia perannya ini. Nanti sidang berikutnya beda lagi perannya, kita catat lagi.
Nah, ini akan sedikit membutuhkan usaha bagi dosen untuk membuat evaluasinya. Yang berikutnya model grup. Nah, ini yang model yang sudah saya pergunakan selama bertahun-tahun belakangan ini. Yang model kedua, tidak lagi model silang, tapi model grup. Nah, ini kelompok akan saya bagi tidak ada batasannya. Apakah minimal 3, ataukah bagaimana. Yang jelas satu kelompok minimal jumlahnya adalah 12 orang. Monggo dilanjutkan slide-nya. Oke ya, tidak terserah berapa kelompoknya tergantung dari jumlah anggota kelasnya. Minimal per kelompoknya adalah 12 orang. Monggo dilanjutkan. Maka jumlah persidangan mengikuti dengan jumlah kelompoknya nanti dengan kita batasi per kelompok maksimal 90 menit. Ya karena mereka dalam satu kelompok yang sama paling enggak mereka sudah latihan. Hakimnya si A, PH-nya si B, PU-nya si C, terdakwanya si D. Bahkan mereka mungkin sudah membuat naskah skrip percakapannya, yang hakim nanya ini kamu jawab ini ya. Tidak lebih dari 90 menit itu sudah diatur sehingga waktu kita batasi maksimal 90 menit, lebih dari itu akan kita stop dan nilainya kita kurangi. Nah, itu sudah kita lakukan bertahun-tahun di UTM. Keunggulannya dia sederhana dalam pelaksanaan dan evaluasi, kemudian koordinasi lebih mudah dan dapat dilatih, kemudian berikutnya jalannya persidangan dapat diprediksi. Kalau 90 menit ya 90 menit, paling banter selisih 10 menit untuk persiapan kelompok berikutnya, hanya itu saja. Tapi kelemahannya sidang monoton ya karena ya mereka sesuai dengan prediksi yang mereka lakukan. Kelas cenderung tidak kondusif, apalagi yang sidang kelompok 1, kelompok 2, 3 dan seterusnya ngapain gitu ya. Biasanya mereka akan bikin onar. Nah, kalau di kami yang kelompok sidang ini saja yang hadir, sisanya tidak boleh kita hadirkan dalam ruang lab persidangan. Masing-masing peran tidak dapat mengeksplor kemampuan karena waktu yang terbatas ya. Monggo dilanjutkan slide-nya. Nah, jadi itu dua model yang pernah dan sedang kami lakukan. Ada model silang, selanjutnya ini salah copy ini. Selanjutnya dua model yang pernah kita pergunakan, baik model silang maupun model grup. Nah, ini kesalahan umum yang sering kali dipergunakan, yang dilakukan mahasiswa ketika praktek persidangan. Monggo, ini singkat saja. Ada 5 bentuk kesalahan yang sering kali dilakukan oleh mahasiswa ketika praktek persidangan. Yang pertama yaitu terjebak dalam fakta hukum. Mereka menganggap bahwa fakta ini segalanya, tidak dikembangkan lagi perkaranya. Skenario dibiarkan begitu saja. Kemudian kalaupun mereka mengembangkan skenario nya nggak sinkron antara fakta satu dengan fakta-fakta yang lainnya, penambahan fakta dan peran yang tidak logis. Ini tadi saya cerita sopir dari saksi, pramusaji dari saksi dan lain sebagainya, dan tidak berani mengeksplor lebih dalam pada skenario. Wis flat gitu ya, gitu-gitu aja ya. Paham betul karena kalau di kami mereka semester 3 dan semester 4, sehingga kemampuan dalam menganalisis juga masih tidak sedalam kakak-kakak tingkatnya, sehingga kemampuan dia untuk mengeksplor perkara tentunya tidak sehebat mereka yang sudah semester lanjut tentunya. Baik teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena mungkin sangat cepat saya sampaikannya karena ini garis besar yang harus kami sampaikan terkait dengan praktek persidangan. Semoga berkenan buat teman-teman sekalian. Saya tunggu diskusi dan respon baiknya. Saya juga ini ada media sosial yang saya kelola, ada Instagram BT Education, dan ada juga YouTube sama Spotify di podcast T Edu. Barangkali kita bisa berjumpa diskusi di 2-3 media sosial itu. Terima kasih sekali karena banyak sekali hal yang bisa kita diskusikan baik untuk persiapan untuk bahan tugas akhir maupun yang lain sebagainya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Tholib yang sudah menyampaikan materi yang menarik ini. Teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada sesi diskusi terkait materi yang telah dipaparkan. Untuk itu, silahkan bagi yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan dapat melalui raise hand atau menuliskan di kolom chat. Dipersilahkan.
Baik, untuk Saudari Eka, silakan untuk on mic untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih nih Mas atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi Pak Tolib. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya mendukung materi. Di sini saya ingin bertanya sedikit terkait apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, terkait untuk menganalisis posisi kasus itu kan kita harus menemukan fakta-fakta hukumnya. Nah, gimana itu apabila nanti kita itu terjebak di posisi kasus itu sehingga kita ini justru menemukan fakta hukum dan mengungkapkan fakta hukum ini yang mana justru fakta hukum ini akan jadi bumerang untuk kita gitu. Jadi kayak misalkan saya ini advokat dan saya menemukan fakta di mana fakta ini seharusnya nggak saya ungkapin gitu. Karena kalau misalkan saya ungkapin nanti justru akan jadi bumerang ke pihak terdakwanya. Tapi posisinya fakta tersebut dalam kasus itu kayak tersembunyi, menjebak gitu. Jadi mungkin untuk menemukan fakta. Kalau udah kayak gitu, itu nanti apa yang harus dilakukan kayak gitu ya Pak. Terima kasih. Baik, Pak, boleh langsung dijawab saja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini mirip dengan kompetisi lain ya. Dalam kompetisi debat kan kadang begitu ya. Kita kadang kalau di kompetisi debat itu kan anak pro dan kontra. Nah, kadang-kala kita ada di posisi pro, sudah sangat pro sekali. Sehingga mau nggak mau kita harus mencari jawaban untuk kontra juga. Karena kadang kalau kompetisi debat kan kita nggak tahu ada di sisi yang mana, apakah pro apakah kontra. Nah, ini pun kadang terjadi dalam posisi kasus. Kita berperan sebagai penasihat hukum, tapi faktanya sangat memberatkan sekali nih. Wah, ini faktanya jelas sekali ini terdakwa ini bermasalah di situ ya. Nah, oleh karena itu jangan terjebak pada fakta. Kalau ini saudara untuk kompetisi ya kan jelasnya satu kesatuan ini, satu kesatuan utuh. Artinya ya kalau ketemu fakta seperti itu kita kembangkan dong faktanya menjadi skenario di mana fakta itu akan coba kita belokkan sedikit dengan pengembangan skenario kita. Misalnya menambahkan satu karakter baru yang ternyata dia ini dari fakta hukum yang ada memang dia pelakunya, tapi dia melakukan perbuatan itu tidak semata-mata karena kehendaknya dia, tapi ada pihak lain yang terlibat dalam artian tanda kutip ya, Whitlock menganjurkan atau dengan cara menggunakan tipu muslihat, dengan cara menggunakan kekerasan. Ini kalau nggak ente lakukan kita ancam nih. Nah, itu kan di fakta tidak ada, tapi bisa kita kembangkan dengan muncul skenario baru. Sehingga nanti muncul dengan para terdakwa 1 dan terdakwa 2. Nah, nanti tinggal kita masukkan posisinya terdakwa 1 ini siapa, sebagai Whitlockernya ini siapa, yang terdakwa 2 yang awalnya dalam fakta ini muncul sebagai terdakwa sendirian, menjadi seorang plager, kedudukannya akan berubah nanti, akan bergeser, sehingga faktanya tetap dia sebagai pelaku tindak pidana. Tapi kan kita bisa mengelakkan bahwa dia melakukan perbuatan itu tidak semata-mata sekehendak dirinya. Bisa kita kembangkan skenario itu menjadi dia melakukan perbuatan itu dengan faktor yang lain. Ada faktor ya tadi itu disuruh sama orang, dianjurkan sama orang, atau ditipu muslihat sama orang. Nah, ini yang kemudian bisa kita kembangkan sedemikian rupa, tapi harus sinkron ya supaya nggak mengacaukan fakta yang lainnya. Nah, kita bisa kembangkan dengan seperti itu, menambahkan karakter baru, menambahkan tokoh baru yang itu tidak melepaskan kedudukan terdakwa para pihak yang lain sebagai terdakwa yang lain, tapi posisinya berbeda di Junto pasal 55 tentang penyertaannya. Nah, sehingga apakah Junto 55 ini berpengaruh terhadap putusan pengadilan? Bisa jadi antara orang yang melakukan dengan orang yang menganjurkan, bisa jadi hukumannya dibedakan walaupun aturannya sama sebetulnya dalam KUH pidana, tapi bisa jadi hakim membedakan. Dia kan nggak ada opsi, nggak ada pilihan untuk tidak melakukan, sehingga dia harus melakukan perbuatan itu walaupun dia tahu itu perbuatan pidana. Tapi dia tidak serta-merta melakukan karena memang kehendak dia. Dia tidak bisa menolak karena apa? Ya karena skenario yang kita ciptakan tadi itu. Itu salah satu tips Mbak untuk mencoba mengembangkan itu. Wah, ini kalau satu kelompok ya, satu kesatuan kelompok. Tapi kalau seandainya ini tidak satu kelompok misalnya, ya persidangannya model silang kayak tadi itu, loh ini faktanya bener ini. Nah, kita harus mencari cara apa ya supaya terdakwa ini enggak
gak gitu-gitu aja kenanya, ya kita hadirkan saksi yang meringankan. Entah bentuknya nanti saksi meringankan itu nanti akan tidak menghilangkan kedudukannya, tapi hanya akan mengurangi ancaman pidananya atau bagaimana, itu bisa kita siasat untuk mengarahkan mau dibawa kemana sih perkara ini. Karena fakta itu kan pasti, yaitu defaultnya kayak gitu. Itu dasar utamanya, hanya saja dikasih kembangan-kembangan yang lain supaya bisa lebih bervariatif perkaranya. Dalam pengalaman yang sudah kita lakukan dengan satu posisi kasus yang sama untuk 4 kelompok yang berbeda, dalam persidangannya selalu berbeda. Dalam persidangannya pernah kita selenggarakan ya, karena mereka tentunya punya pemikiran yang berbeda, punya imajinasi yang berbeda-beda. Terima kasih. Bagaimana Mbak Eka, apakah sudah terjawab atau masih ada tanggapan? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Eka. Kalau ingin ditanggapi, masih ada sisa waktu. Baik Kak, saya izin bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ini sedang berada di luar. Saya ingin bertanya kepada Pak Tholib terkait bagaimana sih cara kita, kan kadang tuh buat mahasiswa sendiri itu kadang kita kayak kestuck terkait dengan kasus posisi itu, kayak bagi saya itu cukup sulit untuk mengembangkan terkait dengan ide kreatif itu. Jadi kayak bagaimana sih cara pandang kita untuk mengembangkan agar ide itu kreatif gitu Pak. Terima kasih. Langsung saya tanggapi. Boleh langsung dijawab. Oke. Baik. Jadi bagaimana cara kita memunculkan ide kreatif itu? Sebetulnya bukan ide kreatif yang kita minta ya, karena ide kreatif itu kan sangat luas sekali maknanya. Tapi bagaimana kita memunculkan ide yang tepat untuk menyelesaikan perkara itu? Nah, biasanya posisi kasusnya kan muncul, misalnya ini ya, dalam perkara apa ya, pencurian. Nah, paling gampang ini perkara pencurian. Nah, perkara pencurian ini sudah ada fakta-faktanya, misalnya dilakukannya pada lokasi ini, di sini, dan segala macamnya. Nah, untuk memunculkan ide yang berbeda dalam melihat pencurian ini, saya tadi menyampaikan beberapa kali Trunojo ini membuat ide yang berbeda ya dalam pelaksanaan persidangan dalam kompetisi nasional, itu terkait dengan mau dibawa kemana sebetulnya perkara ini oleh teman-teman tim atau teman-teman kelompok mood court ini. Misalnya mau kita bawa sebagai, saya pernah men-challenge mahasiswa, berani nggak ente misalnya mahasiswa ini membuat putusan bebas dalam satu kompetisi nasional? Mereka nggak berani. Apa kata orang Pak nanti kalau misalnya kita memberikan putusan bebas? Padahal sudah jelas-jelas dalam posisi kasus itu ya dia terdakwa bersalah. Ya itulah kemampuan kita dalam hukum acara dan dalam hukum material. Kalau kita, maka kita akan mengembangkan perkara itu sedemikian rupa ya, sehingga pengembangan skenario kita itu nanti diarahkan kepada bebasnya terdakwa. Terdakwa bebas itu karena apa? Ya karena putusan perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bagaimana skenario bisa kita bikin sehingga terdakwa itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan? Mereka nggak berani. Karena pertimbangannya ini kan membangun image Pak, bahwa kalau ada putusan pengadilan yang diputus bebas misalnya dalam praktek persidangan, uang dalam latihan saja mereka berani putus bebas, kok nanti dalam sesungguhnya jangan-jangan hakimnya putus bebas beneran perkara korupsi. Faktanya kan demikian. Faktanya adalah bahwa sekarang tindak pidana apapun di Indonesia ya, kadang kalau putusan vonisnya kan nggak logis gitu. Kalau kita belajar secara kajian keilmuan, loh kok seperti itu, loh kok putusannya cuma kayak gini, kok kayak gini gitu. Nah, coba berani nggak mahasiswa membuat putusan sama sekali berbeda dalam persidangan apapun, dalam hal ini korupsi yang pernah saya challenge mahasiswa, berani nggak ente bikin putusan yang putusan bebas? Mereka nggak berani. Nah, ini kan contoh ide yang berbeda, Mbak, bukan kreatif, berbeda. Kalau kita posisi kasusnya sudah mengarahkan, posisi kasus sudah ada locus tempus delicti, ada tersangkanya, ada para pihaknya, ada buktinya, yang semua menuju kepada si A misalnya. Tapi dalam skenario bisa kita kembangkan. Nanti kita mau arahnya kita bikin dia putusan bebas. Bukan bebas dalam artian abal-abal ya, bebas karena dibebaskan secara ada yang di belakang itu ya, tapi kita membuat argumentasi berpikir supaya barang bukti yang diajukan tadi itu tidak sah dan tidak terbukti. Bagaimana caranya? Nah, berarti kan ada bukti lain yang membandingkan itu. Misalnya memunculkan karakter baru yang sama sekali berbeda dengan fakta yang sudah ada. Nah, ini yang
kita challenge ke mahasiswa kadang kala. Nah, kadang saya dulu masih berani kayak gitu ke mahasiswa, tapi lambat laun saya sudah mulai menua kayaknya, sehingga wis sakarep merek mau bikin yang sesuai dengan alur atau bagaimana terserah, mereka juga untuk malas mikir misalnya ya, wah ruwet Pak kalau ngikutin sampean, ribet dan segala macamnya. Ya terserah, saya kan hanya men-challenge mahasiswa. Kalau teman-teman ini mampu punya ide yang berbeda, eye catching, kan para juri sudah melihatnya, ini kok lain ya, kok beda ya. Ada nilai plus di situ. Nah, tinggal bagaimana eksekusinya nanti. Kita pernah sidang tanpa terdakwa, itu juga aneh ini, nyeleneh nih, nggak lazim. Kita juga pernah menyidangkan sing rodok, gak karu-karuan modelnya. Ini juga tidak lazim. Nah, saya pernah mencari maksudnya diputus bebas. Berani nggak kita geser ke arah administratif misalnya? Kalau korupsi kan sangat dekat dengan administratif ya, tentang kewenangan. Sehingga larinya ke PT UN, bukan ke korupsi. Bisa nggak saudara saya challenge ke situ? Siapkan bukti menuju ke arah faktor penyalahgunaan kewenangan ini bukan soal korupsinya, tapi soal kewenangan dalam administrasi negara. Nggak berani mereka. Ini lingkupnya bukan korupsi Pak, ini lingkupnya administrasi negara TUN misalnya. Bisa nggak kayak gitu? Ya itu challenge yang besar ya, karena dalam kompetisi nasional kan harus lengkap betul detail-detailnya, sehingga mereka nggak berani untuk itu. Nah, itu salah satu tipsnya Mbak. Kita mau arahkan kemana sih perkara ini? Faktanya sudah jelas, tapi kita mau bikin apa sih nanti dalam persidangan itu? Kita mau arahkan kemana persidangan itu? Nah, ide dasar untuk mengarahkan itulah nanti yang akan mengembangkan perkara ini. Mau diputus bebas, silakan. Apakah keliru? Ya tidak keliru toh. Yang penting semua faktanya mengarah pada dia memang bisa diputus tidak bersalah, perbuatan tidak terbukti misalnya dan meyakinkan, ya putus bebas saja. Selesai sudah urusannya. Nah, tinggal bagaimana cara saudara melengkapinya, itulah masalah berikutnya kan gitu. Nah, sehingga membuat kreatif atau membuat yang berbeda itu, yaitu tantangannya kan di situ. Kalau saudara ngikuti kayak alur saja, wis ya wis karena ini korupsi lazim lah pasal 2 Pak. Oke, ikut pasal 2 lah, kan peramai fakta berarti sama dengan posisi kasus, tidak ada pengembangan skenario. Padahal itu adalah kesalahan pertama yang seringkali dilakukan. Mahasiswa tidak berkembang di dalam skenario perkara. Posisi kasus itu yang diberikan, itu yang dilalap, itu yang dipakai untuk apa namanya pengembangan perkaranya, ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada nilai lebihnya. Tapi kalau kita bisa melihatnya dalam sisi yang berbeda, misalnya nih seringkali juga kita pergunakan di UTM ini, masih terdakwa muncul ini 3 orang ini yang diduga terdakwa kuat ini. Kadang-kala UTM ini bikin kita periksa secara berbeda, kita splitting perkaranya, diperiksa dalam persidangan yang lain. Nah, satu yang tidak muncul dalam posisi kasus ini yang kita periksa bawah. Itu. Nah, apa yang terjadi ya seperti pada umumnya. Wah, ini kok siapa ini tokoh ini kok nggak ada di dalam posisi kasus? Ya memang Pak, ini kita kembangkan sendiri. Alurnya adalah dia adalah sebagai para pihak yang ini. Logis memang, jurinya nggak mau puyeng gitu ya. Jurinya kan ada banyak ini dan macamnya. Itu tips ya dari pengalaman kita beberapa kali ikut kompetisi. Nah, biasanya mereka hanya melihat major apa namanya kualifikasinya. Untuk hal yang kecil-kecil bolehlah dikumulatifkan, tapi tidak sebagai tindak pidana utama. Nah, tapi kalau saudara mau itu dipakai untuk praktek persidangan di perkuliahan misalnya, tips saya yang pertama mau diarahkan kemana perkara itu. Yang kedua, enggak apa-apa kita berbeda. Enggak apa-apa kita coba melihatnya dari sisi yang berbeda. Sepanjang pengembangan skenario saudara sudah tepat atau benar secara logika dan kajian keilmuan, enggak ada masalah. Karena mungkin saja terjadi seperti itu di lapangan. Nah, itu kan tantangan kita. Kalau saudara nanti jadi advokat ya, kan pasti menerima fakta hukum itu, pasti menerima fakta hukum. Apa melok gitu-gitu aja kan tidak. Kita pasti akan mencoba melihat dari sisi yang berbeda dalam perkara itu. Sisi yang mana ini? Ya tentunya sisi yang menguntungkan klien kita kan, sisi yang menguntungkan si terdakwa tentunya. Nah, sisi itu yang tidak muncul dalam posisi kasus biasanya. Itu yang harus kita munculkan. Ya, mungkin seperti itu Mbak Moderator, terima kasih. Baik, apakah Mbak Dia sudah terjawab dari pertanyaannya? Ya, mungkin sudah terjawab ya. Karena sesi diskusi telah selesai, untuk teman-teman semua dimohon untuk menyalakan kamera karena akan ada sesi penyerahan sebagai kenang-kenangan kepada Pak Tholib berupa sertifikat dari BPS Tidar Kuda yang akan diwakilkan oleh Saudari Niko. Dipersilahkan.
Untuk itu tunggu sebentar karena ada kendala sinyal dari teman-teman media. Untuk saudara Niko dipersilahkan dan teman-teman media untuk menyiapkan sesi dokumentasinya. Baik, atas waktunya terima kasih moderator. Berikut adalah sertifikat dari yang dari BPSK Tidar Muda yang diserahkan kepada Bapak Tholib Effendi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, atas partisipasinya sebagai pemateri. Terima kasih Bapak Tholib telah berkenan hadir. Semoga pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang Bapak berikan kepada kami teman-teman di BPS Tidar Muda ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya, dan juga Bapak Tholib sendiri senantiasa diberikan kesehatan dan juga limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Semoga berkenan. Terima kasih kepada Pak Tholib yang telah menyampaikan materinya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, untuk teman-teman, kita akan lanjutkan pada pemateri yang kedua. Pemateri yang kedua adalah Pak Dika Adrianto, Sarjana Hukum. Beliau adalah seorang advokat dan seorang konsultan hukum dengan pencapaian yang luar biasa. Untuk teman-teman media boleh di-share untuk CV dari Pak Dika. CV dari Pak Dika ini, Pak Dika merupakan pencapaian telah diraih oleh Pak Dika, yaitu Kepala Pengisian Persaingan Mahkamah Nasional di Piala Mahkamah Agung Universitas Sriwijaya Palembang pada 2017, dan Delegasi Persaingan Mahkamah Nasional di Piala Mahkamah Agung Universitas Samratulangi Manado 2016. Dari pengalaman organisasi yang diikuti oleh Pak Dika sendiri, yaitu Ketua Forum Mahasiswa Surakarta atau Formaska pada 2014 hingga 2015, dan anggota Asosiasi Mahasiswa Hukum Asia. Pengalaman kerja yang diikuti oleh Pak Dika diantaranya yaitu Kantor Hukum Nanang Sugiri, SH dan Mitra pada 2018, dan Posbaku Madin Boyolali 2019, bergabung dalam LBH Warsaron Semarang 2019 hingga 2020, dan bergabung pada Kantor Konsultan Hukum M. Madrus Zaman SHMH pada 2020 hingga 2021, dan Federasi Serikat Pekerjaan Mandiri Jawa Tengah 2001 hingga 2022. Pendidikan yang diraih oleh Pak Dika diantaranya Sarjana Hukum Universitas Jenderal Sudirman 2014 hingga 2018, mahasiswa Pusat Bahasa Kediri 2019, dan telah mengambil profesi advokat pendidikan khusus pada 2019, lulus ujian profesi advokat pada Februari 2020. Demikian CV dari Pak Dika. Selamat siang Pak Dika. Apakah Pak Dika sudah bergabung di room ini? Ya, halo, selamat siang. Gimana Pak, apakah sudah siap dalam penyampaian materinya pada siang hari ini? Ya, siap Mbak. Perlu disampaikan, dalam penyampaian materi selama 60 menit dan dilanjutkan sesi diskusi selama 10 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman adik-adik semua mahasiswa Universitas Tidar Muda. Ya, masih semangat ya ini ya. Baik, oke. Untuk kesempatan pada siang hari ini kita masuk ke materi
khususnya untuk advokat dan penasihat hukum dalam konteks kemahiran hukum acara pidana. Gitu. Ya, next. Oke, untuk sedikit sebelumnya sedikit perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dika Andrianto selaku advokat dan konsultan hukum. Sebagaimana dalam profil singkat saya, kok nggak jalan screen-nya? Next. Ya, bisa dilihat di profil saya, di mana itu profil singkatnya berkaitan dengan identitas saya. Artinya saya harapkan pertemuan atau silaturahmi ini tidak hanya berhenti di sini. Artinya nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi atau tetap bertukar pikiran baik ide dan gagasan tataran teori, normatif maupun praktisnya seperti apa gitu ya. Itu bisa dilihat untuk sedikit profil saya. Oke, lanjut. Baik, untuk pokok bahasan pada kesempatan hari ini saya concernnya lebih kepada titik peran penasihat hukum ya. Meskipun di sini ada pengantar seperti pengertian hukum acara pidana, terus alur sidang di pengadilan, tugas dan peran penasihat hukum, serta dokumentasi hukum apa sih yang nantinya diperlukan di persidangan, serta dasar hukum dan referensinya itu bisa nanti dibaca sendiri ya, lebih lanjutnya. Oke, lanjut. Berkaitan dengan sedikit definisi dari hukum acara pidana sendiri, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi prinsipnya dari saya mengacu pada pendapat Andi Hamzah, di mana hukum acara pidana itu hukum yang melaksanakan atau hukum yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya, yaitu memidana seseorang. Ini next materinya. Ya, bisa dilihat. Iya, tuh. Ya, bisa dilihat di situ. Maksudnya seperti apa kok negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya memidana. Dalam hal ini yang perlu kita garisbawahi bahwa negara melalui alat-alatnya yang dimaksud di sini yaitu baik melalui penyidik, yaitu bisa dari Polri ataupun PPNS, tuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, dan juga penjatuhan putusan itu dilaksanakan oleh hakim. Nah, di sini semua ketiga unsur tadi itu jelmaan atau perwakilan dari negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjatuhkan pidana untuk melindungi hak individu masing-masing. Jadi berkaitan dengan hukum acara pidana di sini sebetulnya terbagi menjadi dua. Pertama berkaitan dengan aspek materinya, yaitu berkaitan dengan unsur deliknya, tindak pidana seperti apa, dan juga kedua berkaitan dengan acaranya atau sering disebut dengan hukum formilnya. Nah, hukum formilnya ini bisa kita ibaratkan seperti kita mengupas apel, itu kita alatnya atau pisaunya. Bagaimana cara menggunakan pisau itu untuk mengupas apel. Sama halnya dengan hukum pidana atau sama halnya dengan hukum acara pidana. Bagaimana negara melalui alat-alatnya menjalankan tugas dan fungsi wewenangnya masing-masing, baik dari penyidikan, penuntutan, hakim, seperti itu. Oke, lanjut. Nah,
kita masuk ke langsung saja kita masuk ke alur persidangan ya. Alur persidangan di sini itu ada bagan dalam PPT saya, ada warna hijau, merah, dan hitam. Hijau itu mewakili tugas dan wewenang daripada jaksa penuntut umum. Hitam itu tugas kita selaku penasihat hukum dalam persidangan. Nah, sebelum masuknya persidangan di situ, perlu saya sampaikan sedikit bahwa berkaitan dengan alur persidangan ini, sebetulnya sebelum masuknya terdakwa di persidangan itu masih ada beberapa rangkaian lagi sebelumnya, seperti masuknya laporan ke penyidikan atau ke kepolisian. Ketika ada diduga tindak pidana dilakukan seseorang, pasti korbannya itu melapor ke polisi. Nah, di situ tentunya penyidik dengan tugas dan wewenangnya melakukan pemeriksaan. Betul nggak sih ini? Atau ada nggak sih aspek atau bukti-bukti yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan nantinya, yang meliputi tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Dan ketika dirasa ada cukup bukti atau alat bukti yang cukup, bisa diproses dan juga dinaikkan di tingkat penuntutan. Nah, di penuntutan sendiri, di sini juga ada pemeriksaan lagi berkaitan dengan betul nggak sih dugaan tindak pidananya ini atau bukti-buktinya kuat tidak. Dan ketika dirasa sudah kuat dan cukup, baru di situ dilakukan pembuatan dakwaan, pemeriksaan, dan lain sebagainya lebih lanjut. Ketika sudah lengkap, itu akan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kita masuk ke alur pemeriksaan sidang di pengadilan, di mana ketika berkas diserahkan di pengadilan dan diterima, tentunya majelis hakim menentukan tanggal sidangnya. Di situ sebelum pembacaan surat dakwaan itu dimulai dengan pemeriksaan terdakwa. Apa yang diperiksa dari terdakwa di pengadilan atau di persidangan? Yang jelas berkaitan dengan identitas terdakwa. Betul tidak? Nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya untuk memastikan orang yang didakwa oleh jaksa ini itu betul-betul pelaku atau seorang yang melakukan tindak pidana atau yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi itu tidak boleh keliru. Salah sedikit dalam penulisan itu berakibat dapat dibatalkan dakwaannya. Jadi itu sangat sentral berkaitan dengan pemeriksaan identitas. Selain itu, berkaitan dengan selain daripada pemeriksaan identitas, juga ada pemeriksaan kesehatan. Artinya ini Anda tidak gangguan kejiwaannya.